Ketika terusan Suez dibuka pada tahun 1869, wilayah Afrika Selatan mulai mendapat perhatian dari Inggris karena pada saat itu mulai ditemukan berbagai kekayaan alam yang tidak pernah muncul ke permukaan, seperti penemuan tambang-tambang emas di wilayah Witwatersrand. Cecil Rhodes sebagai salah satu penyelidik tambang emas yang datang ke Afrika setelah mengetahui ditemukannya kekayaan alam di wilayah tersebut. Di Afrika ia melakukan persekutuan dengan penambang emas yang lain sehingga ia berhasil mengumpulkan kekayaan dan menguasai The Beers Mining Company hingga akhirnya ia mampu memonopoli tambang emas di wilayah tersebut. Ia adalah seorang imperialis patriotik yang ingin menggunakan kekayaannya sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan, dan kekuasaan itu ia gunakan sebagai alat untuk menyebarkan pengaruh dan cita-cita Inggris. Ia ingin lebih memperluas lagi pengaruh kekuasaan Inggris di Afrika Selatan lebih dalam lagi ke daerah utara, ke tanah pedalaman yang pernah dijelajahi oleh Livingstone. Bisa dikatakan Cecil Rhodes ini adalah pembentuk Imperium Inggris di Afrika Selatan. Ia datang ke Afrika berbarengan dengan pemerintah Inggris yang mulai menancapkan kembali pengaruhnya di Afrika Selatan. Ketika Inggris mulai gencar melakukan kolonialisme di Afrika Selatan, tiba-tiba Jerman tumbuh menjadi penguasa yang kuat di Afrika Selatan pada tahun 1883. Saat itu dipimpin oleh Heinrich Vogelsang, utusan pedagang Bremen, pimpinan Luderich. Jerman berhasil mendapatkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah setempat dengan membeli tanah di sepanjang pantai sampai sejauh Sungai Oranye. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu faktor Imperium Inggris mulai semakin bergelora melakukan kolonialisme di wilayah Afrika Selatan. Perang Boer atau Boer War terjadi di wilayah Afrika Selatan untuk wilayah sekarang. Perang Boer ini terbagi menjadi dua fase perang, yaitu Perang Boer Pertama dan Perang Boer Kedua. Perang Boer Pertama terjadi pada tahun 1890 sampai 1881 dan Perang Boer Kedua terjadi pada tahun 1899 sampai 1902. Peperangan atau konflik ini melibatkan Inggris dengan negara-negara Boer setempat. Menurut bahasa Afrika, perang Boer disebut dengan Vryheidsdorpsoorlog atau perang kemerdekaan. Hal ini karena keyakinan mereka tentang perang ini, yaitu perang perjuangan mereka untuk mempertahankan diri dari Inggris yang mencoba menjajah negara mereka. Kata Boer memiliki arti petani. Hal ini demikian karena sebutan untuk orang-orang migrasi yang berasal dari Belanda yang bermukim dan menetap di wilayah tersebut. Kelak wilayah tersebut menjadi wilayah Afrika Selatan. Perang pertama meletus pada bulan Desember tahun 1880. Meletusnya perang Boer pertama ditandai dengan bangsa Boer melakukan pemberontakan di bawah pimpinan Kruger di wilayah Transvaal. Pemicu dari pemberontakan atau perang ini adalah akibat kekecewaan orang-orang Boer terhadap politik yang dijalankan oleh Gladstone. Faktor meletusnya peperangan tersebut diakibatkan juga oleh perebutan sumber daya alam berupa emas dan intan. Kemudian ada negara Jerman yang dengan tiba-tiba menjadi penguasa yang sangat kuat di Afrika Selatan sehingga pemerintah Inggris melakukan perluasan wilayah atau jajahannya untuk menekan atau menandingi kekuatan Jerman tersebut. Faktor lain yang menyebabkan pemerintah Inggris melakukan perluasan wilayah jajahannya adalah sifat imperialisme yang tidak puas-puas dari hasil yang telah dicapainya. Perang tersebut berakhir ketika ditandai dengan konvensi Pretoria yang terjadi pada tahun 1891. Inti dari konvensi Pretoria adalah hak-hak orang-orang Transvaal untuk melaksanakan pemerintah sendiri diakui dan akan tetapi Transvaal tetap di bawah pemerintahan Inggris, yaitu Ratu Inggris. Akan tetapi konvensi Pretoria dihapuskan ketika digelarnya konvensi London yang terjadi pada tahun 1894. Dari konvensi London tersebut, Transvaal diakui sebagai Republik Afrika Selatan. Perang Boer kedua pecah setelah
terjadi berbagai masalah. Masalah tersebut adalah masalah ekonomi dan masalah kebangsaan, sehingga pada tahun 1899 setuju untuk menyelesaikan masalah tersebut, mengadakan pengadilan wasit, serta meminta pemerintah Inggris menghentikan pengiriman pasukan tentaranya. Akan tetapi permintaan pemerintah Transvaal melalui telegram diacuhkan pemerintah Inggris, sehingga akibat dari sikap pemerintah Inggris yang mengacuhkan permintaan pemerintahan Transvaal, bangsa Boer mulai berperang pada bulan Oktober 1899. Bersamaan dengan mulainya peperangan terjadi konferensi perdamaian, yaitu Convention for the Peaceful Settlement of International Conflicts yang berlangsung di Den Haag, Belanda. Dalam konferensi tersebut, kedua negara Boer tersebut tidak mendapatkan undangan. Hal itu akibat dari sikap pemerintah Inggris yang menganggap kedua negara Boer hanyalah negeri setengah merdeka. Meskipun ada upaya dari pemerintah Belanda untuk mengundang kedua negara Boer tersebut, tetapi pemerintah Inggris mengancam tidak akan datang jika kedua negara Boer tersebut diundang di dalam konferensi perdamaian tersebut. Perang Boer kedua berhenti pada tahun 1902 ditandai dengan jenderal-jenderal Boer menyetujui perundingan perdamaian yang digelar di Pretoria, dan perundingan yang digelar di Pretoria tersebut menghasilkan perjanjian Vereeniging. Kemudian saya akan menjelaskan tentang terbentuknya Uni Afrika. Uni Afrika merupakan sebuah negara semi merdeka karena masih ada dominasi pemerintah Inggris. Terbentuknya negara Uni Afrika ini merupakan dampak dari Perang Boer kedua yang berakhir dengan Perjanjian Vereeniging pada tahun 1802. Setelah peperangan selesai dan Perjanjian Vereeniging mulai dilaksanakan dan dipatuhi, perjuangan bangsa Boer terus berlanjut untuk menyelesaikan pasca Perjanjian Vereeniging yang menyatakan pemerintah Inggris pemerintah sendiri akan diberikan secepat-cepatnya kepada bekas Republik Boer itu. Awal terbentuknya Uni Afrika ini terjadi ketika Perdana Menteri Inggris Sir Henry Campbell Bannerman yang melepaskan pengawasan terhadap kedua koloni Kementerian Tanah Jajahan dan diberikan pemerintahan sendiri. Kemudian Republik Boer dipimpin oleh Louis Botha sebagai pimpinan atau Perdana Menteri bersama Natal, Cape Colony, Transvaal, dan Oranje Free State tergabung dalam satu lingkungan politik. Keempat wilayah tersebut merupakan cikal bakal terbentuknya Uni Afrika. Meskipun pada awalnya pemerintah Inggris berharap menjadi sebuah negara federasi, tujuan dari pemerintah Inggris terbentuknya sebuah negara federasi adalah untuk menekan konflik rasial yang sangat mengkhawatirkan dan memperluas serta menyebarkan liberalisme kepada negara koloninya. Namun pada kenyataannya keinginan pemerintah Inggris untuk membuat negara federasi gagal. Tetapi terbentuknya negara Uni Afrika, tujuan utama pemerintah Inggris juga gagal terwujud karena terjadi sikap psikologi yang mengutamakan prinsip no equality in church and state, tidak ada kesetaraan di gereja dan negara, meluas. Terbentuknya Uni Afrika dari usulan dari masing-masing keempat negara, Natal, Cape Colony, Transvaal, dan Oranje Free State, yang melakukan pembicaraan bersama untuk memungkinkan membentuk sebuah uni yang memiliki pemerintahan pusat dan parlemen sendiri. Usulan terbentuknya negara Uni Afrika Selatan disebut diratifikasi oleh Parlemen Inggris pada tahun 1909. Hasil dari ratifikasi Parlemen Inggris menghasilkan Act of Union, yaitu koloni Inggris. Di dalamnya ada Natal, Cape Colony, Transvaal, dan Oranje Free State diberikan pemerintah dan parlemen sendiri. Setahun berselang, yaitu pada tahun 1910, Act of Union mulai dilaksanakan. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan apartheid di Afrika Selatan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan tentang kata apartheid itu sendiri. Kata apartheid berasal dari bahasa Belanda yang berarti pemisahan. Jika dilihat dari bahasa Afrikaans, apart yang berarti memisah dan heid artinya sistem atau hukum. Arti dari pemisahan ini adalah sistem pemisahan orang-orang Afrika yang berkulit hitam dengan orang-orang Belanda yang berkulit putih. Sistem apartheid sendiri diawali dari masuknya bangsa Belanda ke Afrika
di bawah pimpinan Jan Anthony van Riebeeck dan kemudian disahkan sebagai kebijakan politik setelah kemenangan Partai Nasionalis dalam pemilu tahun 1948. Peraturan perundang-undangan mulai dibuat untuk mengatur pemisahan orang berkulit putih dengan orang-orang berkulit hitam. Afrika Selatan merupakan negara dengan banyak konflik, rasisme, dan radikalismenya. Dr. Hendrik Verwoerd, Perdana Menteri Afrika Selatan, menjabarkan ideologinya menjadi 4 pemisahan. Yang pertama, penduduk Afrika terdiri dari 4 ras, yaitu ras kulit putih, berwarna, India, dan ras kulit hitam atau bangsa Afrika asli. Yang kedua, ras putih merupakan ras yang beradab. Yang ketiga, kepentingan ras kulit putih harus berada di atas kepentingan ras kulit hitam. Dan yang keempat, ras kulit putih merupakan Afrikaners dan berbahasa Inggris. Setelah itu terbentuk grup Areas Act tahun 1950 yang merupakan pemisahan area tempat tinggal berdasarkan stratifikasi ras orang kulit hitam yang berada di luar wilayahnya, yaitu perbatasan utara sampai perbatasan timur Afrika Selatan, yang jika lebih dari 72 jam di luar area tersebut tanpa memiliki surat izin khusus, mereka akan dijatuhi hukuman penjara. Bangsa kulit hitam mulai melakukan perlawanan. Pada tanggal 22 Maret 1968 terjadi pemberontakan oleh Kongres Nasional Afrika atau yang disingkat ANC dan Pan-Afrikaans Congress atau yang disingkat PAC di Sharpeville. Sebagai bentuk perlawanan politik apartheid, warga kulit hitam keluar rumah tanpa membawa surat jalan atau surat izin, dan mereka melapor ke pos-pos polisi setempat. 20.000 orang berkulit hitam minta dipenjarakan, dan kemudian menimbulkan pemberontakan yang menewaskan setidaknya 68 orang dan lebih dari 200 orang mengalami luka berat. Setelah Nelson Mandela bebas, beliau kembali berjuang dan meradang untuk menentang apartheid, dan beliau juga berhasil menjabat sebagai Deputi Ketua ANC atau African National Congress. Dan untuk pertama kalinya diadakan perundingan untuk membuat undang-undang tentang non-rasial oleh pemerintah Afrika Selatan. Kemudian, pada tanggal 21 Februari 1991, Presiden de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan eksistensi sistem politik apartheid di hadapan Parlemen Afrika Selatan, yang diikuti oleh undang-undang yang memperkuat kekuasaan apartheid, di antaranya yaitu 1. Land Act, yaitu undang-undang yang melarang orang Bantu atau kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang ditentukan. 2. Group Areas Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang Afrikaners dengan orang Bantu. 3. Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan orang Bantu mendaftarkan diri menurut kelompok suku masing-masing. Kemudian, pada 3 Oktober 1994, berhasil diadakan pemilu demokratis di Afrika Selatan yang dimenangkan oleh partai yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Mandela pun menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Mandela juga dianugerahi hadiah Nobel untuk perdamaian bersama dengan Presiden F.W. de Klerk pada tahun 1993. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Mandela adalah dengan melakukan upaya rekonsiliasi nasional agar konflik antar ras, terutama rasa dendam, tidak muncul kembali, sehingga dibentuklah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.